Jangan lupa subscribe channel GKI Juwana agar rekan-rekan mendapatkan update video tentang persekutuan, sapaan firman, dan sekilas kegiatan pelayanan GKI Juwana. Let's go! Selamat malam Sobat GKI yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita melihat foto ini, kita pasti akan merasa jijik. Terkadang ketika kita melihat binatang ini, kita akan segera mengambil sapu untuk bisa membunuh binatang ini. Tapi teman-teman, kita belajar banyak hal dari hewan yang namanya kecoa. Nah, ternyata kecoa ini bisa hidup loh tanpa kepala. Bahkan kecoa bisa tetap hidup selama seminggu setelah kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Kenapa? Karena kecoa bernafas melalui pori-pori yang ada di seluruh tubuhnya. Tapi teman-teman, ternyata perlahan-lahan kecoa itu akan mati. Karena kecoa itu tidak bisa minum. Kecoa itu mengalami dehidrasi. Karena dia tidak mempunyai kepala, dia tidak bisa minum, akhirnya dia perlahan-lahan mati dan dehidrasi. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kecoa, teman-teman? Bahwa Yesus itu adalah kepala kita. Dan kita adalah tubuhnya. Artinya apa, teman-teman? Artinya mungkin kita sering merasa bahwa tanpa Tuhan Yesus itu kita masih bisa kerja, kita masih bisa dapat uang, kita masih bisa sehat, kita masih bisa hidup berkelimpahan, kita masih bisa sukses, kita masih bisa punya banyak teman, bahkan kita masih bisa hidup secara normal. Tapi teman-teman, sesungguhnya hidup tanpa Tuhan Yesus itu, hidup kita akan kehilangan arah dan tujuan. Jadi hidup kita tidak punya tujuan yang jelas. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, ketika kita dihimpit oleh kemiskinan, hutang, kita pasti akan lari ke pesugihan. Kita akan lari ke dukun, kita akan lari cari pertolongan manusia. Kita akan kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Yang kedua, hidup kita tentunya tidak akan punya yang namanya damai sejahtera. Hidup kita akan terasa sangat hambar dan kita akan sangat kering rohani. Kita tidak punya tujuan, kita tidak punya damai sejahtera, dan perlahan-lahan teman-teman kita akan mati. Kenapa? Karena kita kehilangan keselamatan. Ketika kita hidup tanpa Yesus, kita meninggalkan Yesus, kita hidup tanpa kepala. Mungkin kita bisa hidup untuk sementara, tapi kita akan mati, dan kematian itu adalah kematian kekal, teman-teman. Kematian kekal. Kenapa? Karena tidak ada yang menebus dosa kita, sehingga kita masuk ke dalam kerajaan maut. Teman-teman, dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Yesus selain sebagai kepala, bahwa dia adalah pokok anggur kita. Kita wajib untuk tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Perlahan-lahan kita akan kehilangan sumber hidup itu, dan perlahan-lahan kita akan mati. Kita akan mati karena kita tidak mempunyai air. Air kehidupan itu tidak dapat kita alami dalam kehidupan kita. Akhirnya hidup kita menjadi kering, dan kita menjadi seperti ranting yang kering lalu dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam lautan api yang kekal kelak. Nah, teman-teman, sekarang kita ini adalah tubuh Kristus, dan satu sama lain saling berhubungan. Jadi ketika kita meninggalkan Yesus, tentu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perlahan-lahan kita akan mati. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus. Mungkin seperti itu, teman-teman, firman yang bisa saya bagikan, mengingatkan kita semua untuk kita tetap
berpegang, tetap kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena tanpa Yesus, kita perlahan-lahan akan mati dan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.